Selamat datang kembali di channel YouTube Kacung Udel. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah Sang Hyang Tunggal yang menikah dengan anaknya Raja Jin dan melahirkan Sang Hyang Ismaya atau Ki Semar. Yuk kita dengarkan kisahnya. Sang Hyang Tunggal menikah dengan Dewi Darmani putri Sang Hyang Darmajaka, Darmakaya, Raja Kahyangan Keling, Negeri Selong, yang tidak lain adalah kakak kandung Sang Hyang Menang sendiri. Lalu Sang Hyang Tunggal dinobatkan menjadi raja di Kahyangan Keling menggantikan Sang Hyang Darmajaka. Dari perkawinannya dengan Dewi Darmani, Sang Hyang Tunggal dikaruniai beberapa orang anak dalam wujud akian, jasad halus. Mereka adalah Sang Hyang Rancasan, Sang Hyang Rudra, Dewa Esa, Sang Hyang Dewanjali dan Sang Hyang Darmastuti. Sang Hyang Tunggal yang gemar membaca serat, kitab, pustaka Darya yang berwujud suara tanpa sastra, tanpa tulis, itu menjadi tertarik dengan kisah perjalanan Sang Hyang Nurcahya, kakek buyutnya. Ia memutuskan untuk meniru sang kakek buyut, yaitu bertapa untuk mencapai cita-citanya menjadi penguasa di 3 lapisan dunia, Tribhuwana, Triloka. Kahyangan Keling pun ia serahkan kepada putra sulungnya yaitu Sang Hyang Rudra. Sang Hyang Tunggal kemudian bertapa tidur di atas sebuah batu datar. Begitu heningnya ia bertapa, ketika terbangun ia telah berada di sebuah istana indah di dasar samudera. Tanpa sadar sebenarnya Sang Hyang Tunggal telah diculik oleh Raja Siluman Kepiting bernama Sang Hyang Rekatama, Sang Hyang Yuyut, untuk dinikahkan dengan putrinya. Putri Sang Hyang Rekatama yang bernama Dewi Wirandi, Dewi Rekatawati, mengaku pernah bertemu dengan Sang Hyang Tunggal di alam mimpi, dan jatuh hati kepadanya. Karena itu adalah jalan untuk mewujudkan cita-citanya, maka Sang Hyang Tunggal menerima lamaran tersebut. Sang Hyang Tunggal lalu membawa Dewi Wirandi, Dewi Rekatawati, ke istana Jonggring Salaka, Kahyangan Suralaya, di Gunung Tengguru, Himalaya, untuk mendapat restu dari ayahnya. Kemudian Sang Hyang Menang menyerahkan Kahyangan Suralaya kepada Sang Hyang Tunggal. Dan lalu Sang Hyang Menang Mokswa, tinggal di Swargaloka Awang Uwung Kumitir. Sang Hyang Tunggal kini bersemayam di Kahyangan Suralaya bersama kedua istrinya, Dewi Darmani dan Dewi Wirandi. Saat itu Kahyangan Suralaya masih belum berpenghuni lain selain mereka bertiga. Pada suatu ketika, Dewi Wirandi yang hamil besar itu melahirkan. Namun yang dilahirkan oleh Sang Dewi bukanlah sesosok bayi, tapi ia melahirkan sebutir telur. Sang Hyang Tunggal bermujasmedi mengheningkan cipta masuk ke Swargaloka Awang Uwung Kumitir. Di hadapan Sang Hyang Menang, ia menceritakan perihal telur yang dilahirkan oleh istrinya. Sang Hyang Menang memberi petunjuk dan memberikan air kehidupan, Tirta Kamandalu, kepada Sang Hyang Tunggal. Sesuai petunjuk ayahnya, telur itu ia puja hingga meretak dan pecah berserakan menjadi 3 bagian, kulit, putih dan merah telur. Sang Hyang Tunggal menyiramkan air kehidupan, Tirta Kamandalu secara bersamaan kepada bagian telur yang tercerai-berai. Secara ajaib, kulit, putih dan merah telur itu berubah menjadi 3 sosok bayi. Sang Hyang Tunggal memberi nama masing-masing bayi yang tercipta. Dari kulit telur diberi nama Sang Hyang Antaga, sedangkan bayi yang tercipta dari putih telur diberi nama Sang Hyang Ismaya, dan bayi yang tercipta dari merah telur diberi nama Sang Hyang Manikmaya. Kelak ketiga putra Sang Hyang Tunggal ini akan mempunyai peran penting dalam meramaikan jagat Pramuditya, wayang.